Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dan rekan saya Muhammad Airlangga Wijaykusuma. Rekan saya Muhammad Abdul Rosyid. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas kelompok 6. Adapun materi dari kelompok ini progres proyek analisis sistem informasi Dapodik kursus. Baik, kita akan menjelaskan untuk apa itu Dapodik. Dapodik adalah singkatan dari data pokok pendidikan, merupakan sistem informasi yang menangani data sekolah formal maupun non-formal, seperti data tenaga pendidikan, peserta didik, sarana dan prasarana sekolah, periodik, dan rombongan belajar. Sistem ini dibangun dalam rangka menghadirkan data yang berkualitas. Dengan data ini nantinya akan menentukan kebijakan pemerintah pusat. Entitas Dapodik terdiri dari satuan pendidikan, identitas sekolah lokal tanah, bangunan, ruang alat, pendidikan tenaga pendidikan, guru, tenaga pendidikan, identitas pribadi, kepegawaian, pendidikan formal. Peserta didik, identitas pribadi, alamat, orang tua, prestasi, kemudian substansi pendidikan, rombongan belajar, pembelajaran, anggota, rombel, jadwal, dan sebagainya. Alur pengumpulan data terdiri dari 1. Pendidikan, 2. Pengumpulan data di set Ditjen, kemudian 3. Progres pendataan, manajemen pendataan, 4. Direktorat teknis, kemudian Pusdatin, kemudian internal Kemendikbud, kemudian lainnya pemerintah daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rosyid. Silakan. Terima kasih Mas Faisal atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini dimulai dengan cetak formulir sesuai dengan aplikasi Dapodik. Formulir tersebut kemudian diisi oleh sekolah, peserta didik, dan tenaga kependidikan, lalu diserahkan kepada petugas pendataan atau operator khusus. Data tadi diisikan oleh operator ke dalam sistem Dapodik. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kewajaran data sesuai aturan validasi yang ditentukan pada sistem Dapodik. Apabila sistem menyatakan data tidak valid, maka operator sekolah harus memperbaiki data tersebut. Apabila dinyatakan valid, kemudian sistem akan mengirimkan pernyataan persetujuan pengiriman data ke sistem Dapodik. Setelah itu, data dikirim ke server Dapodik. Setelah masuk ke server Dapodik, kemudian informasi progres pengiriman data dan profil sekolah akan muncul pada aplikasi Dapodik. Pada laman Dapodik ini, sekolah melalui operator sekolah dapat mengelola data satuan pendidikan. Lalu data dapat diakses oleh sekolah sebagai informasi balik dari Setjen atas data yang telah dikirimkan Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Erlangga. Pada Mas Erlangga, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Rosyid dan Mas Faisal atas waktunya. Untuk selanjutnya terkait mengenai teknik pengambilan data. Rencana teknik pengambilan data dalam penelitian yang akan kami laksanakan sebagai berikut, seperti yang terdapat di slide. Yang pertama yaitu studi literatur. Pada tahapan ini
adalah tahap pembelajaran konsep tentang analisis sistem informasi Dapodik. Nah, dalam pemahaman serta penjelasan konsep ini didapatkan baik dari buku-buku, referensi, jurnal penelitian, paper, atau artikel yang didapat dari internet. Studi literatur ini akan dilakukan oleh salah satu tim penulis, yaitu oleh Mas Muhammad Abdul Rashid. Kemudian yang kedua, melalui interview atau wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi tentang sistem Dapodik secara rinci. Data itu didapat dari tanya jawab yang akan dilaksanakan oleh saya, Erlangga, dengan beberapa narasumber, dalam hal ini operator dan beberapa lembaga kursus dan pelatihan. Kemudian selanjutnya yaitu observasi. Nah, observasi ini pengamatan secara umum dengan kenyataan yang ada saat ini, yang mana sistem pendataan dan pengelolaan menjadi output hasil dari keputusan. Nah, ini dilakukan untuk mensinkronkan hasil wawancara yang didapat dengan melakukan observasi langsung ke sistem Dapodik. Observasi ini nantinya akan dilakukan oleh Mas Muhammad Faisal. Nah, selanjutnya terkait dengan output dan target capaian. Nah, output dan target capaian ini infonya sebagai berikut. Nah, untuk jenis outputnya itu ada output wajib dan output tambahan. Output wajib ini ada 3 sub ya. Yang pertama, kekurangan atau kelemahan sistem yang sudah ada. Untuk tahun output dan status pencapaian, di sini memang belum tercapai karena memang belum mulai dikerjakan ya. Kemudian yang kedua, kelebihan sistem yang sudah ada. Yang ketiga, saran dan masukan untuk sistem yang sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu output tambahan. Ini terkait dengan pengembangan sistem baru yang lebih mutakhir. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke ketua kelompok kami, yaitu Mas Faisal. Silahkan. Bisa ditutup oleh Mas Faisal. Baik, terima kasih Mas Erlangga, Mas Abdul Rashid. Demikian presentasi untuk tugas kelompok 6 telah selesai kita laksanakan. Kami dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 02, saya Muhammad Faisal, rekan saya Mas Erlangga Kusuma dan Mas Abdul Rashid. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.